Timnas Indonesia diuntungkan dengan kekacauan rival mereka di grup C kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Salah satunya ada Australia yang terancam WO karena memainkan pemain ilegal. Selain itu, ada juga media China yang panik dengan terus-terusan mencari sensasi. Di sisi lain, Bahrain sudah kehilangan semangat setelah dipermalukan habis-habisan oleh skuad Garuda. Cetak Gol coba merangkum kekacauan rival grup C kualifikasi Piala Dunia sebagai berikut. Ruang ganti China memanas. Timnas China sedang diterpa isu yang tak mengenakan di ruang ganti. Suasana di dalam skuad negeri tirai bambu dirumorkan sedang memanas lantaran terjerembab di dasar klasemen grup C. Bagaimana tidak, skuad asuhan Branko Ivankovic gagal meraih 1 pun poin di bulan Maret. Pasalnya, Wuley dan kolega ditekuk oleh Arab Saudi serta dipermalukan Australia di kandang sendiri. Enggak heran, fans tim Naga Merah marah besar dan mendesak Branko Ivankovic segera dipecat. Mereka menyebut Ivankovic adalah biang keladi kekacauan performa skuad Panda di grup C. Bahkan supporter Cina enggan menunggu hasil melawan timnas Indonesia. Pasalnya, juru taktik asal Kroasia tersebut diyakini nggak bisa berbuat banyak saat bertandang di Gelora Bung Karno. Bukannya sadar diri, media negeri tirai bambu justru bertindak arogan. Sohu menyebut seisi skuad merah putih sampah sekalipun tim Garuda diperkuat Cristiano Ronaldo. Jika melihat catatan, meski Cristiano Ronaldo yang diundang, kemungkinan besar Ronaldo tak akan mampu menyelamatkan keadaan timnas Indonesia, ejek Sohu. Media ini juga optimis Indonesia nggak akan lolos ke Piala Dunia. Pasalnya, China yakin timnya akan mendapat bantuan dari timnas Jepang. Nasib timnas China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tergantung kepada performa timnas Jepang melawan timnas Indonesia. Ada kemungkinan Jepang menang dan membantu China lanjut ke babak keempat, tulis Sohu. Havranat panik, Arab Saudi pincang. Kepanikan juga melanda konstantan grup C lainnya yakni timnas Arab Saudi. The Green Falcon berpotensi kehilangan Saudi Abdul Hamid yang selalu jadi andalan di sektor bek sayap kanan. Tercatat dirinya sudah tampil dalam 6 pertandingan selama ronde ketiga. Kehadirannya membuat lini belakang pasukan elang semakin kokoh dengan cuma kebobolan 6 kali. Namun penggawa AS Roma ini terancam absen dalam 2 laga penting akibat cedera hamstring. Padahal Arab Saudi wajib meraih kemenangan jika nggak mau disalip timnas Indonesia. Permasalahan serupa juga sempat mencekik anak asuh Havranat pada bulan Maret kemarin. Saat itu, juru taktik asal Prancis ini dibikin frustrasi karena nggak bisa menurunkan skuad penuh. Pasalnya, sejumlah penggawa Al Nassr harus berkutat dengan masalah cedera. Sebut saja Sultan Al-Ghanam, Aiman Yahya, dan sejumlah pemain lainnya yang terlambat mengikuti kamp pelatihan. Alhasil, mereka hanya bisa meraih 1 kemenangan beruntung kontra timnas China. Selain itu, mereka juga hanya bisa mencuri 1 poin dari markas Jepang. Di sisi lain, Arab Saudi juga tengah dilanda krisis regenerasi pemain. Buktinya, The Green Falcon gagal unjuk gigi merengkuh juara di ajang Piala Asia U20. Mereka kalah dari Australia yang memastikan gelar utamanya sepanjang sejarah. Sementara Arab justru mencoreng rekor apiknya sebagai pemegang gelar jawara sebanyak 3 kali. Australia terancam WO, daftarkan pemain ilegal. Kepanikan yang sama juga tengah dirasakan timnas Australia. Padahal skuad Socceroos hanya perlu 1 kemenangan untuk memastikan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Tony Popovic perlu meraih 2 hasil positif menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, timnas Indonesia siap menggeser posisi skuad negeri Kangguru jika kehilangan poin. Belum lagi pasukan Socceroos terancam mendapat hukuman walkout dari FIFA. Alasannya karena Australia dituding menurunkan Cameron Burgess yang dianggap menyalahi aturan naturalisasi. Burgess diketahui turun di turnamen memperkuat timnas Skotlandia U19 di turnamen U19 milik UEFA.
Selain itu, bek kelahiran Aberdeen ini memperkuat Australia di Piala Asia U19. Enggak heran Sohu menuding bek jangkung tersebut sudah melanggar aturan FIFA. Burgess berpartisipasi dalam kejuaraan UEFA U19 dan mewakili Australia di kejuaraan AFC U19 yang menjadi kualifikasi Piala Dunia U20. Berdasarkan peraturan, pemain tidak dapat berpartisipasi dalam kualifikasi yang sama meski berbeda asosiasi, tulis Sohu. Namun, Tony Popovic enggak gentar dan yakin Socceroos tetap bisa menembus Piala Dunia. Apalagi juru taktik 51 tahun ini pede setelah meraih 2 kemenangan di bulan Maret. Kami memperlebar keunggulan menjadi 3 poin dari Arab Saudi. Jadi kami berada di posisi yang bagus. Nasib kami lolos ke Piala Dunia ada di tangan kami sendiri, tegas Popovic. T-shirt polos hitam dari Aerostreet kini turun harga dari yang sebelumnya 139.000 menjadi 35.000-an. Cek linknya di bawah ini. Bahrain dikecam medianya sendiri. Berbeda dengan rival-rival lainnya di grup C, Bahrain punya kemelut yang lebih pedih. Bagaimana tidak, tim Mutiara Teluk terancam gagal lolos ke Piala Dunia karena terbenam di zona merah. Apalagi skuad Dragan Talajik menghadapi laga sulit di sisa ronde ketiga. Pasalnya, pasukan Dilmun harus berhadapan dengan China dan Arab Saudi yang diprediksi akan tampil habis-habisan. Enggak heran media Bahrain menyebut mimpi mereka ke Piala Dunia sudah berakhir. Indonesia hancurkan harapan Bahrain lolos ke Piala Dunia, tulis GDN Online. Bahkan publik Bahrain juga dibuat kesal dengan Ole Romeni. Pasalnya, gol semata wayangnya menjadi biang kerok pemupus harapan rakyat Mutiara Teluk. Amarah rakyat Bahrain juga tertuju kepada sosok Justin Hubner. Sebab Jusa berhasil menangkal serangan Bahrain dan tampil bagaikan preman di sepanjang laga. Enggak heran bek 20 tahun ini terancam dicekal jika ingin bermain di Liga Bahrain. Sebab mereka ketakutan Hubner akan membuat lawan kocar-kacir. Keuntungan besar untuk Indonesia. Kekacauan yang melanda rival grup C menjadi berkah luar biasa bagi timnas Indonesia. Pasukan Merah Putih bahkan langsung mengambil pelajaran berharga dari jeda internasional bulan Maret kemarin. Garuda Nusantara semakin di atas angin usai memburu sejumlah naturalisasi anyar. Salah satunya ialah playmaker menjanjikan milik VfB Stuttgart yakni Lauren Ulrich. Kabarnya pemain 20 tahun ini mempunyai darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Bahkan bakatnya sampai mengundang perhatian timnas Jerman hingga berkali-kali masuk skuad sekelompok usia. Selain Ulrich, Indonesia juga membidik Jadon Osterwolde, Emiliano Jonathans, serta Pascal Struijk. Ketiganya center dikaitkan bakal berseragam merah putih di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, timnas Indonesia berpotensi kembali mengukir sejarah jika berhasil mengalahkan China dan Jepang. Pasalnya, Garuda Nusantara bakal meroket ke peringkat 113 di tangga kekuatan FIFA. Ini akan menjadi rekor terbaik Indonesia selama hampir 2 dekade terakhir. Sebelumnya, capaian paripurna pasukan Merah Putih terjadi di tahun 2009 dengan menempati peringkat 120 FIFA. Namun, ambisi anak asuh Patrick Kluivert diprediksi akan dijegal China dan Jepang yang siap tampil habis-habisan. Buat kamu pecinta sepatu Adidas, tim Cetak Gol mau rekomendasiin sepatu Adidas Crazy Fast yang bisa kamu beli di kisaran 780 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kacaunya kondisi rival grup C jelang lanjutan ronde ketiga. Bagaimana pendapatmu? Akankah timnas Indonesia sanggup memanfaatkan celah untuk lolos ke Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.